Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur masih ada kesempatan untuk terus melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara lewati badai percobaan, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan saya dan saudara kekuatan. Untuk itu saudara, mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan dengan satu tujuan, bahwa rindu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari saya ajak saudara siapkan hati kita untuk menerima kuasa Tuhan, untuk selalu berada dekat di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, oh, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitulah besar kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Ketika kami mau menyerahkan hidup kami buat Engkau yang pegang kendali, maka Engkau selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kami.
Untuk itu kami mau lebih dekat kepadamu, lebih sungguh-sungguh mencintai Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan lebih memberikan diri untuk memuliakan Bapa di surga. Hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bukan cuma sebagai rutinitas, tetapi kami boleh membawa dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami berserah penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara, sehingga kasih-Nya begitu besar dalam hidup saya dan saudara. Walaupun ini adalah minggu terakhir, dan saya percaya bahwa apapun yang mustahil yang saudara mungkin lihat tidak mungkin, tetapi kalau kita berserah percaya buat Tuhan, segala sesuatunya yang mungkin buat saya dan saudara, bagi Tuhan tiada yang mungkin. Untuk itu saat kita datang di hadirat Tuhan, kita mau membersihkan hati kita, pikiran kita, dan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Untuk itu saat ini saya mau mengajak saudara, mari saat ini kita datang siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan yang pastinya firman itu akan bekerja ketika bukan saja direnungkan atau didengar atau dicatat, tetapi juga kita mau melakukannya. Amin saudara. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, karena ini sangat penting dan sangat membantu sekali bagi pekerjaan Tuhan yang pastinya. Mari kita membuka bersama-sama di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Kita membuka bersama-sama di 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Ini adalah firman Tuhan yang berkata dengan jelas bahwa pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami adalah pencobaan biasa yang pastinya tidak melampaui kekuatan saya dan saudara. Ada satu ilustrasi sebenarnya, tapi ini sebenarnya kisah nyata juga ya. Jadi ketika ada seorang yang mungkin kita pandang ya, kita pandang wah dia hebat dalam segala hal ya. Dia punya sama-sama bisnis ya, sama-sama bisnis, menjalankan sama-sama bisnis dengan saya dan saudara, atau mungkin dengan saya ya, sama-sama menjalankan bisnis ya. Ini kisah nyata ya, jadi bukan ilustrasi ya. Jadi sama-sama kita menjalankan bisnis, tetapi dia lebih hebat daripada saya. Tentunya karena dia sangat kreatif, dia sangat aktif, dia bahkan menguasai market dari media sosial ya. Bahkan dia punya banyak admin ya. Dia bangun klinik di rumahnya, dan benar-benar dia profesional sekali dalam mengerjakan bisnisnya ya. Orang yang profesional dalam mengerjakan bisnisnya pasti juga hasilnya akan luar biasa. Sedangkan saya tidak seperti beliau yang profesional sekali ya. Yang pertama, saya tidak bisa membangun klinik yang bagus ya. Saya hanya bisa menggunakan apa kemampuan saya yang bisa ya. Kemampuan yang saya bisa untuk bisa menjalankan bisnisnya agar berjalan dengan baik. Konsisten untuk posting, konsisten untuk bikin konten pun saya melakukannya. Tetapi saya tidak punya admin ya, saya tidak punya klinik yang bagus ya saudara. Jadi hasilnya tentunya beda ya, betul sekali, hasilnya tentu beda ya. Terkadang saya dan saudara melihat ya, ketika saudara kalau melihat
teman-teman saya si A dengan saya, pasti saudara akan pikir, wah saya mau ya seperti si A, dapat penghasilannya banyak, sukses dalam segala hal gitu ya, dia punya banyak orderan ya. Sedangkan yang satu ini saudara kayaknya enggak gitu ya, kayaknya biasa-biasa aja hidupnya gitu ya. Nah saudara, disitulah manusia memandang seseorang dengan kacamatanya ya. Tetapi ketika saya menggali lagi ya, ternyata si A ini yang dia profesional sekali menjalankan bisnisnya, dia minum suplemennya rutin ya, bahkan harganya mahal pun ya dia lakukan ya. Tetapi kok bisa ya dia tetap sakit ya. Dia punya kesibukan yang begitu padat tapi dia sakit ya. Dia sakit itu bisa dihitung bulanan ya. Bulanan tuh pasti dia sakitnya tuh bukan sakit biasa saudara. Kalau saya mah sakit pusing mas sebentar gitu, atau batuk pilek sebentar gitu, dia harus keluar masuk rumah sakit, bahkan harus bed rest juga di rumah sakit saudara. Nah saudara, saya melihat bahwa semuanya yang Tuhan kasih itu sesuai porsi. Kalau saya di posisi dia ya, harus banyak sekali menerima orderan ya, mungkin ya katanya sampai ratusan chat yang harus dia terima. Tetapi kalau saya memposisikan sebagai dia ya, kalau saya nggak punya admin ya, saya mungkin nggak bisa masak, saya nggak bisa urus suami, urus anak, saya nggak mandi juga karena mantengin HP terus ya. Karena terus terang saya juga pernah ya ada melihat ya seseorang yang dekat ya pada saya, dia pun juga banyak sekali orderan ya, orderannya banyak, bahkan kalau saya lihat chatnya dia itu bisa sampai ribuan ya menerima chat, karena dia melakukan bisnis yang pakai endorse gitu, jadi bagus juga ya untuk menjangkau customer lebih banyak lagi. Tetapi apa yang dilihat dari kehidupannya saudara? Semakin banyak kerjaan ya, semakin banyak orderan, semakin dia sukses ya, semakin dia tidak punya waktu. Ya, itu jelas dia tidak punya waktu untuk mengurus anaknya dengan baik, tidak bisa masak ya. Dia juga jarang mandi akhirnya, dan yang pastinya hubungan dengan suaminya pun tidak baik karena dia lebih fokus ke HP ya, dia lebih fokus balas chat ya dia saudara. Dan hidup ini ya kadang kita melihat dia enak gitu ya, oh dia bisa kayak gitu enak ya, saya mah ya begini-begini saja gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa semua yang Tuhan kasih itu sesuai porsi ya. Tuhan mau supaya mungkin saya nggak dikasih banyak-banyak, supaya Tuhan mau saya punya waktu yang baik buat Tuhan dan juga yang pastinya buat keluarga ya. Coba kalau saya di posisi itu, mungkin saya akan fokus bekerja dan terus bekerja, tidak ingat kesehatan, tidak ingat keluarga ya. Saya pernah sharing kepada saudara waktu saya ada di puncak, di mana ya bisnis saya sukses, saya lupa akan kesehatan, saya lupa akan keluarga, saya lupa akan Tuhan ya. Akhirnya Tuhan kasih saya sakit ya. Di situ Tuhan mau ngajarkan supaya kita itu mengingat kembali bahwa segalanya yang di dunia ini buat apa kita kejar sampai kita sakit lupa waktu, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Untuk itu pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami itu sebenarnya pencobaan yang biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Untuk itu jangan bandingkan saudara dengan si A, si B, karena ya semuanya sudah dikasih porsinya masing-masing. Saudara kalau dikasih porsi, misal ya kalau ada mungkin kita melihat ada seseorang yang harus ditinggalkan suaminya, tetapi setelah dia ditinggalkan suaminya dia begitu sukses, dia begitu diberkati ya, dia harus punya kehilangan dulu ya. Apakah saudara siap ketika pingin sukses tapi harus kehilangan seperti dia? Ya, pastinya kalau belum waktunya ya porsinya kita, pasti kita akan tidak siap. Untuk itu Tuhan itu tahu ya, dia itu Allah yang setia ya. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan saudara menanggungnya sendiri. Dia akan menyertai saudara. Untuk itu apapun yang saudara saat ini alami ya, bersyukurlah
karena saudara masih mampu melewatinya, ya, masih bisa untuk melewatinya. Kalau saudara hari ini masih bisa berjalan bersama Tuhan, dikasih kekuatan, itu berarti saudara mampu melewatinya, ya saudara. Untuk itu jangan pernah kita melihat kanan ke kiri dia enak, oh dia hebat ya. Karena semua manusia di dunia ini punya porsinya masing-masing, ya. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Lihatlah pada diri kita, lihatlah bahwa kita sudah lebih baik dari hari kemarin. Coba ingat waktu-waktu lalu, hari-hari kemarin, masa lalu saudara. Apakah masa lalu saudara lebih baik dari hari ini? Ya, pastinya ya, hari ini, sekarang ini saudara sudah lebih baik daripada yang lalu, ya. Kalau saya mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup saya harus merintis, saya harus kena hujan, bolak-balik naik motor, angkat barang, ya, dihina, disepelekan, ya. Tetapi saya bersyukur, ya, ketika saya detik ini saya boleh melaluinya. Saya bersyukur Tuhan kasih saya kekuatan untuk mampu melewatinya. Kalau tanpa Tuhan saya nggak mampu. Jujur saya nggak mampu. Untuk itu ketika saya udah mulai melenceng, saya bersyukur juga Tuhan sayang sama saya. Tuhan ingatkan saya lagi, ya, ingatkan lagi untuk saya tetap berada di jalurnya Tuhan. Kalau kita berada di jalurnya Tuhan, ya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan itu Allah yang setia. Saudara mau setia sampai pada akhirnya, ya, karena kekuatan hanya ada pada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kami. Untuk itu kami bersyukur ketika kami boleh melewati step by step. Kami dikuatkan bukan karena kami hebat atau kami mampu, tetapi Tuhan Yesuslah yang memampukan kami. Untuk itu kami mau setia sampai pada akhirnya dan melewati setiap pada hidup kami bersama Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang sendiri bertindak, memberi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkehendak memberikan pertolongan dalam hidup kami. Semua yang baik, semua yang sedap didengar hanya ada pada-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan, dan jamah setiap kami yang mendengar, berikan kami kekuatan dan pengertian untuk tetap terus berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.